Ya, itu yang menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir ketika ada penganiayaan terhadap Ade Armando ya. Kami akan berbincang mengenai hal ini. Yang pertama sudah ada Tristia Budi Purwanto. Ini warga Lampung yang kemarin identitasnya sempat diunggah di media sosial dan disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan. Nanti juga akan bergabung bersama kami ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Kita ke Mas Tri terlebih dahulu ya. Selamat pagi Mas Tri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Oke, baik. Saya mau cek juga Pak Zulpan sudah tersambung bersama kami Pak? Ya, sudah. Halo, oke. Halo. Baik, Pak Zulpan. Kita ingin mengetahui update soal pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando sampai pagi hari ini, apa informasi terbaru yang mungkin bisa Anda sampaikan? Baik, terima kasih Bayu dan Sita. Jadi Polda Metro Jaya ya telah melakukan identifikasi pasca kejadian kerusuhan demo di depan DPR MPR yang dilakukan oleh sekelompok massa yang kita akan namakan ini adalah massa non mahasiswa. Jadi mereka bukan tergabung dalam kelompok BMSI. Kemudian terjadi pengeroyokan dan pemukulan di situ. Dalam insiden tersebut yang korbannya adalah saudara Ade Armando yang mengalami luka cukup serius. Kemudian kita telah melakukan identifikasi terhadap para pelaku pengeroyokan tersebut. Ada 6 orang yang telah kita lakukan identifikasi. Kemudian kemarin tim dari Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 2 orang atas nama satu Komarudin. Ini perannya adalah memukul korban dengan tangan kosong. Kemudian yang satu atau yang kedua Muhammad Bagja. Ini perannya menendang korban dengan kaki kiri. Adapun 4 pelaku yang lain kita telah mengetahui identitasnya. Kemudian saat ini tim dari Polda Metro Jaya sedang melakukan pengejaran terhadap mereka. Oke, Pak Zulpan, jadi kan ini informasi terbaru ada 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini sudah ditangkap 2 orang, 4 lainnya masih buron, itu betul Pak Zulpan? Ya, jadi dari 6 orang, 2 sudah kita lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kemudian 4 orang lain ini masih dalam pengejaran dan kita sudah mengetahui identitas mereka. Saya rasa ini tinggal masalah waktu dari tim Polda Metro untuk menangkap mereka. Oke. 6 orang ini latar belakangnya mahasiswa bukan Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pelaku pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan demo tersebut ricuh di akhirnya ini dilakukan oleh sekelompok orang yang bukan berasal dari mahasiswa atau kita namakan dari non mahasiswa. Termasuk ke-6 pelaku ini juga adalah kelompok non mahasiswa. Adapun pekerjaan dan latar belakang mereka ini adalah kalau kita lihat dari identitas yang mereka miliki ini sebagai swasta dan pedagang. Oke. Nah, itu memang bukan kelompok dari mahasiswa. Berarti pada saat kejadian memang mereka bereaksi spontan, Pak? Ya. Kalau kita lihat dari kejadian demo kemarin, tanggal 11 April, demo tersebut adalah demo yang dilakukan oleh BMSI, demikian yang surat permohonan ataupun pemberitahuan yang disampaikan Polda Metro terkait rencana aksi tersebut. Kemudian di dalam kegiatan demo tersebut kita ketahui sebenarnya berjalan dengan baik, bahkan sampai dengan apa yang menjadi tuntutan dari masa aksi dari BMSI ini diterima oleh para wakil ketua DPR dan juga Bapak Kapolri. Kemudian setelah itulah kita melihat menjelang berakhirnya demo ini dan terjadi aksi pemukulan secara spontan dan sporadis terhadap korban Ade Armando yang dilakukan oleh kelompok non mahasiswa mengakibatkan kericuhan dan kerusuhan di tempat lokasi. Kemudian langkah kepolisian tentunya ya kita adalah menjalankan karena tugas kami adalah samping memberikan kebebasan berpendapat juga adalah memberikan menjamin keamanan jiwa juga daripada seluruh masyarakat. Sehingga kita melakukan pertolongan terhadap saudara Ade Armando
ya, kemudian melakukan tahapan kepolisian secara terukur yang lain dalam rangka membubarkan aksi massa yang sudah mulai brutal. Oke, Pak Zulpan, kita sebetulnya ada beberapa hal yang ingin kita gali lagi, tapi kita coba perbaiki dulu sambungan komunikasi ya, karena kurang begitu jelas. Sembari kita perbaiki komunikasi, saya mau ke Mas Tri dulu. Mas Tri, kita ingin konfirmasi. Jadi Mas Tri ketika aksi demonstrasi 11 April kemarin, apakah memang kemudian ikut hadir di sana atau bagaimana ceritanya, Mas Tri? Mbak, saya sedang bekerja di GSG itu, Mbak. Oke. Jadi jam 10 itu kemudian ya gimana? Iya, gimana? Silakan dilanjutkan, Mas Tri. Iya jam 10 itu kronologisnya saya sedang menyiapkan buat bazar Ibu PKK di Kabupaten Waikanan kan. Ya, setelah itu ya saya aktivitas seperti biasa bekerja di GSG, Mbak. Mas Tri sempat tahu informasi bahwa nama Mas Tri ini sempat beredar di media sosial, kemudian dikaitkan dengan aksi demonstrasi kemarin, bahkan berujung pada pengeroyokan dan juga penganiayaan terhadap Ade Armando. Sudah tahu informasi itu? Informasi itu saya dapat setelah saya berbuka puasa dengan orang tua saya kan. Dapat telepon dari kawan, udah dapat berita belum katanya. Berita apa? Ini kamu kok ada foto kamu beredar di media sosial katanya. Terus respon Mas Tri waktu itu gimana? Ya kaget, Mbak. Kita kok bisa ada di situ kan? Padahal kita waktu aksi demo itu sedang berada di Waikanan, nggak kemana-mana, Mbak. Mas Tri ini profesi sehari-hari sebagai apa, Mas? Ya, saya sebagai tenaga honorer di GSG, Mbak, di Kabupaten Waikanan. Keseharian saya kalau lagi nggak ada kerjaan di GSG, mancing, Mbak, di sungai. Ke Jakarta aja belum pernah, Mbak. Oke, jadi dipastikan bahwa pada tanggal 11 April kemarin tidak mengikuti aksi demonstrasi ya? Wah, iya, Mbak, benar, Mbak, itu. Nggak kesana saya, Mbak. Mas Tri, iya. Mas Tri, nanti saya mau ke Mas Tri lagi. Saya mau ke Pak Zulpan dulu. Pak Zulpan, Ya. kita boleh cek audio dulu, Pak, mungkin? Halo? Oke, Halo, ya. Pak Zulpan, jadi kalau tadi sudah ada 6 orang tetapkan sebagai tersangka, apakah kemudian ini sudah diketahui apa alasan mereka kemudian hadir di sana? Sudahkah informasi itu didapatkan oleh pihak kepolisian, Pak Zulpan? Ya, tentunya saat ini proses itu sedang berlangsung ya. Kita masih melakukan pemeriksaan sejak tadi malam hingga dini hari ya terhadap kedua orang pelaku yang sudah kita tangkap. Tentunya nanti kami akan update secepat mungkin apa yang menjadi motif. Ini belum bisa kita sampaikan karena tim masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 2 orang yang telah kita tangkap. Ya, nanti juga kita akan kejar 4 pelaku yang lain ya, sehingga nanti akan kita bisa ketahui apa yang menjadi motif mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban Ade Armando. Oke. Pak Zulpan, ini kan ada beberapa foto yang beredar di medsos, kemudian juga ada video gitu. Yang pertama ingin kami tanyakan adalah foto-foto yang diunggah salah satu akun mengenai pelaku-pelaku pengeroyokan. Apakah ini sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi Polda Metro Jaya ya baru kemarin ya kami menyampaikan rilis resmi terkait dengan identifikasi kami terhadap para pelaku pengeroyokan, di mana ada 6 orang ya, diantaranya kami sebutkan ya 2 orang yang sudah tertangkap atas nama Komarudin, kemudian Muhammad Bagja. Kemudian 4 orang lain yang saat ini sedang dalam pengejaran kita atas nama Abdul Manaf, kemudian Abdul Latif, Ade Purnama, dan juga Biaul Haq. Jadi 4 orang itu yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Itu adalah penyampaian resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan pelaku pengeroyokan. Adapun yang beredar di media sosial itu mungkin dari masyarakat ya, itu bukan kami yang menyampaikan.
Oke, Pak Zulpan, kita ini sekarang ini sedang menampilkan ya foto dari kejadian ketika itu. Kita ingin konfirmasi, Pak Zulpan juga mungkin sudah melihat fotonya ya. Ini diputar oleh teman-teman produser. Foto yang kemudian kita lihat ini ada orang yang merangkul Ade Armando. Ini siapa sih Pak sebetulnya Pak? Sudah diidentifikasi belum Pak? Iya, kita sudah merangkai itu ya. Tentunya kami belum bisa sampaikan sekarang, termasuk juga terhadap 2 orang yang telah kita tangkap ini, Komarudin dan juga Muhammad Bakya ini. Dalam gambar tersebut, perannya apa, dia melakukan apa, itu nanti kami akan lakukan di akhir pemeriksaan terhadap semua para pelaku ini. Jadi kami belum bisa sampaikan sekarang karena ini termasuk materi penyidikan kita gitu ya. Termasuk juga kami melihat ada terima video gitu, ada beberapa orang yang mencoba masuk atau berjalan lah di belakang gedung DPR gitu, dan ada beberapa anggota kepolisian juga di situ. Ini mungkin Pak Zulwan bisa mengidentifikasi ini video apa ya Pak ya? Ya, memang ini kan datangnya massa di tempat lokasi aksi ini tidak serta-merta datang secara keseluruhan, tetapi ada tahapannya, artinya ada gelombangnya begitu ya. Ada gelombang datang pertama 30 orang, bertambah lagi, sampai dengan puncaknya itu, kalau kita lihat itu hampir 3.000 orang yang ada di lokasi. Jadi ini memang adalah kelompok-kelompok aksi massa yang menuju ke lokasi aksi, seperti itu. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga ya terkait dengan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap saudara Ade Armando ini ya. Di samping saudara Ade Armando menjadi korban, juga ada 6 anggota kami, jadi 6 anggota Polda Metro yang ikut juga menjadi korban karena mereka di situ mencoba menolong ya terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap saudara Ade Armando. Akibatnya ke-6 anggota kami ini juga menderita luka-luka dan saat ini mereka semua masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke. Nah, Pak Zulwan, tadi Pak Zulwan memang sudah menyebutkan ya identitas 6 orang tersangka ini gitu. Narasi yang beredar sebelumnya ada yang di media sosial begitu. Salah satunya justru seperti Mas Tri ini yang sedang bergabung juga dengan kami pagi hari ini. Rupanya beliau pada saat itu ada di Lampung. Ada misinformasi kan di situ. Nah, ada proses hukum nggak Pak untuk akun-akun mungkin yang mengunggah, karena ini kan bisa merugikan orang lain. Ada identitas pribadi di situ. Istilahnya kalau sekarang kan doxing gitu Pak Zulwan. Ya, terkait dengan pernyataan resmi ya dari Polda Metro, saya rasa baru kemarin kita sampaikan ya, secara resmi terkait dengan identifikasi para pelaku. Adapun mungkin saudara kita yang ada di Waikanan ini ya, ini tidak kami sebutkan kemarin dalam identifikasi pelaku pengeroyokan. Ya kalau beredar di media sosial itu mungkin itu dari masyarakat yang lain, mungkin juga yang melihat langsung di kejadian itu, memvideokan, memfoto. Demikian mungkin kecanggihan teknologi ya, kita tidak bisa membatasinya. Tetapi dari kepolisian ya kita berdasarkan teknik penyelidikan yang kita miliki, termasuk juga teknologi face recognition yang kita miliki terkait dengan kejadian aksi tersebut, sehingga kita bisa memastikan ya begitu terjadi kejadian itu kita sudah mengetahui siapa pelaku itu. Begitu kita menggunakan teknologi face recognition yang kita miliki, kecocokannya mendekati 100%, yaitu ke-6 orang ini yang saya sebutkan tadi, tidak termasuk yang ada di Lampung ini tidak kita sampaikan kemarin. Saya mau ke Mas Tri dulu terlebih dahulu. Mas Tri, foto Anda kan memang sempat diunggah ya di media sosial. Ada foto, kemudian ada alamat. Saya ingin nanya, alamat yang dicantumkan di medsos itu benarkah alamat Anda? Iya, itu alamat lengkap saya itu, Pak, itu. Memang benar alamat rumah saya itu kan. Nah, foto juga dengan, itu ya foto KTP. Oke. Gimana? Nah,
Dengan foto-foto yang lain mungkin Mas Tri kenal juga nggak yang disebar? Kita bicara yang di medsos ya. Mas Tri mengenali Iya, juga atau tidak atau gimana? Yuk, tidak kenal itu, Pak. Yang apa kawan-kawan yang sempat viral juga di medsos itu nggak kenal itu kita. Ya pokoknya sangat merugikan Mas- lah Pak itu Pak. Iya. Sangat merugikan Pasti ya, pihak karena saya data- dan pihak keluarga. Ya gimana Mas? Anda tahu nggak akun yang menyebarkan itu pada saat itu? Anda Ya mengenal tahu itu tuh nggak? ada beberapa akun yang sempat viralkan saya itu kan. Itu kalau nggak salah nama akun itu Jogoboyo kalau nggak salah itu. Itu sangat merugikan saya itu Pak. Waduh, benar-benar ini saya. Oke. Nah, Mas Tri mungkin bisa share ke kita, Mas. Ini kan datanya kemarin sempat kesebar, bahkan itu alamatnya benar-benar alamat asli kan gitu. Nah, Iya, ini iya. sebelumnya memang sempat Mas Tri mengalami misalnya kehilangan identitas dan lain sebagainya. Sempat nggak sih mengalami Waduh. itu atau nggak pernah? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah Mbak. gitu. Iya nggak pernah Mbak. Oh, nggak pernah ya? Iya nggak pernah. Jadi selama ini kartu identitas Mas Tri masih Mas Tri pegang ya, KTP, kemudian mungkin SIM, paspor atau lain Iya sebagainya. masih ini Mbak ada di HP saya ini. Oke. Nah, dengan tersebarnya data pribadinya Mas Tri mau berencana untuk melanjutkan ke proses hukum nggak? Ya nanti itu saya rembukan dengan keluarga dulu kan. Apa kita lanjut secara hukum atau gimana kan? Itu sangat-sangat merugikan nama saya itu Pak. Nama kampung saya kan. Seolah-olah kita ini orang nggak benar itu. Padahal keseharian kita itu ya cuman di Waikanan inilah nggak kemana-mana. Oke. Baik. Terakhir saya mau ke Pak Zulpan. Pak Zulpan, dengan katakanlah tersebarnya informasi data pribadi seperti Mas Tri gitu yang akhirnya dibantah sendiri oleh Mas Tri. Kan informasinya banyak di media sosial. Kita seharusnya memang tahu informasi yang resmi akan datang dari pihak kepolisian. Tapi terlalu banyak yang sudah melabeli gitu, katakanlah Mas Tri dan mungkin juga ada beberapa orang lainnya. Ini gimana ya menanggapi dan menyelesaikannya Pak Zulpan? Ya, tentunya kita dari awal telah mengimbau masyarakat agar masyarakat juga tidak mudah dengan adanya flyer-flyer ya sebelum pelaksanaan aksi demo ini ya. Karena pada saat kami sampaikan di awal belum ada pemberitahuan dari itu dan juga ada juga ajakan-ajakan dari kelompok-kelompok termasuk dari kelompok STM yang tentunya ini juga tidak ada relevansinya ya dengan kegiatan yang dilakukan BMSI. Itu sudah kami himbau. Kemudian juga pada saat kejadian kerusuhan ya juga kita sudah mengetahui adanya juga provokasi yang dilakukan oleh media sosial ya, terhadap kelompok massa yang ada di lokasi demo ya yang memberitahukan adanya saudara Ade Armando di lokasi, sehingga ini membuat orang yang di dalam lokasi aksi ya kelompok massa yang kami katakan dari kelompok non mahasiswa ini melakukan pengeroyokan. Ini tentunya nanti kita akan dalami ya terkait dengan kasus ini. Adapun yang menimpa adik kita yang di Lampung ini, Waikanan, ini juga mungkin bagian daripada provokasi yang tidak benar dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sehingga orang yang tidak ada di lokasi, ya ini dikatakan sebagai pelaku aksi. Jadi dari Polda Metro, saya sampaikan tadi bahwa kita merilis kemarin ya pelaku pengeroyokan dan tidak ada nama adik kita yang di Waikanan ini. Jadi demikian ya. Jadi artinya masyarakat juga harus bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang hoak, ya jangan mudah terprovokasi. Dan akibat provokasi ini tentu nanti berdampak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti apa yang dialami korban Ade Armando kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulpan, Mas Tri juga terima kasih. Semoga apa yang menjadi concern kita pagi hari ini juga segera terungkap, pelakunya juga sudah bisa ditangkap sesegera mungkin. Gitu. Sekali lagi Pak Zulpan terima kasih.
Mas Tri, terima kasih. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat-